Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana ala dzalimin wassalatu ala khairi khalqih Muhammadin wa ala alihi ajmain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ar-rahimuna yarhamuhum ar-rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kepada yang saya muliakan, pimpinan Pondok Pesantren Darul Amanah beserta dzurriyyah, dan kepada asatidz dan asatidzah yang saya hormati, dan juga anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Marilah di pagi hari ini kita mulai mengkaji di awal bulan dari bulan Ramadan. Untuk kali ini, pertemuan kali ini saya tidak akan mengkaji tentang kemarin, yaitu bersertaan dengan kitab atau hadis Mukhtar Ahadits. Tapi untuk pertemuan kali ini saya akan mengkaji atau mengganti kitabnya, yaitu kitab yang sudah sering kalian dengar atau sudah familiar di telinga kalian, yaitu Mau'idhah Usfuriyah. Sudah sering mengkaji ya? Ya, Mau'idhah Usfuriyah. Usfuriyah itu artinya apa sih? Usfuriyah itu artinya burung emprit. Jadi penamaan Usfuriyah itu karena di dalam kitab ini ada cerita yang berkaitan dengan burung emprit. Langsung saja, Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi syafa'ati Rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita akan membaca titik poinnya karena kita waktunya terbatas. Jadi kita akan membaca inti-intinya atau titik poin dari kitab-kitab tersebut. Yang penting pemahamannya ada, yang penting ada yang bisa disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis al-awal utawi hadis al-awal utawi hadis al-awal kang awal an Abdillah saking Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu ta'ala anhuma qala ngendika sapa Abdullah qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna utawi wong kang melasi yarhamhum mongko melasi ing ar-rahimun sapa ar-rahman Allah kang ar-rahman, irhamu mongko melasana sapa sira man ing wong fil ardi ing dalem bumi, yarhamukum mongko melasi sapa Allah ing sira mongko melasi ing sira sapa man wong fisamai ing dalem langit. Hadis yang pertama ini menjelaskan tentang bahwasanya kita dianjurkan atau diwajibkan untuk mengasihani sesama makhluk yang ada di bumi, baik itu hewan, baik itu manusia sendiri, baik itu pohon, baik itu tumbuhan atau apapun itu, semua yang ada di bumi ya, maupun tanah atau makhluk, semua makhluk yang ada di bumi wajib kita kasihani. Kenapa? Karena kalau kita mengasihani semua atau apapun yang ada di bumi, maka kita akan dikasihani oleh orang-orang yang ada di langit. Al-khabara tabahamuhu wa fil muwafaqatil hadzal hadis. Ada beberapa cerita yang berkaitan dengan hadis ini ya. Saya tidak akan membaca Jawanya. Saya akan membaca langsung ke inti ceritanya, nanti saya sampaikan. Al-hikayah utai hikayah an Umar radhiyallahu an, diceritakan dari Umar radhiyallahu an. Umar di sini bukan Umar bin Khattab ya, melainkan sahabat Nabi, tapi namanya Umar, bukan Umar bin Khattab. Kemudian kana yamshi fi sikakil Madinah. Umar ini berjalan-jalan di tengah-tengah
Syikakil Madinah, di tengah-tengah perkampungan atau perkotaan. Kemudian Faro'a Soeban. Kemudian Umar ini melihat anak-anak kecil. Kana fi yadihi usfura. Lah anak kecil ini di tangannya itu membawa burung emprit. Makanya dinamakan kitab Usfuriyah karena berasal dari cerita ini. Anak-anak kecil itu di tangannya itu membawa burung emprit. Wa kana yal'abuhu bihi. Kemudian anak-anak kecil itu memainkan burung emprit ini, ya. Burung empritnya dimainkan, ya. Kemudian apa? Karena Umar melihat anak-anak kecil ini bermain burung emprit, merasa kasihan. Dalam hatinya merasa kasihan. Wah, kasihan sekali itu burungnya dimainkan, kan. Kemudian Ustaz jangan salah persepsi. Kemudian Umar karena merasa kasihan, Farohima Umar dalik usfur. Kemudian Umar merasa kasihan. Fastarahu. Nah, kemudian Umar membelinya. Anak-anak, sini burung empritnya saya beli, gitu. Kemudian fastarahu min sobi. Umar membeli burung emprit itu dari anak kecil tersebut. Fa'ataqahu. Kemudian melepaskan. Kalau dalam cerita lain, Umar membawa pulang burung empritnya ini, kemudian dirawat sampai burung empritnya itu bisa kembali terbang, kemudian baru dilepaskan. Falamma tuwfi Umar radhiyallahu anhu ta'ala anhu ra'ahu al-jumhur. Kemudian pada waktu Umar itu meninggal, ketika Umar itu sudah meninggal, itu apa? Ra'a al-jumhur. Beberapa ulama atau beberapa ahli jumhur itu ulama yang terkenal itu ro'a fi manami, mereka bermimpi apa? Melihat Umar berada di surga. Kemudian fasa'aluhu, orang-orang atau jumhur itu bertanya kepada Umar an halihi, bertanya, loh bagaimana Umar ini kok bisa masuk surga, ya. Faqala ma fa'ala bika. Orang-orang jumhur itu bertanya, wahai Umar, apa yang telah engkau lakukan sehingga Allah memberikanmu surga seperti ini, gitu. Kemudian apa yang engkau lakukan sehingga Allah mengampunimu? Kemudian qalu bi aisyai'in bijudika wa au bi adlika au bi judika. Apakah engkau diampuni Allah itu karena engkau itu adalah seorang yang loman, seorang dermawan? Kemudian apakah engkau diampuni oleh Allah karena engkau seorang yang adil? Apakah engkau diampuni Allah karena engkau seorang yang zuhud? Qala lama wada'tumuni fil qabri wasat rotumuni fil biturab yartak watarok tumuni wahidan, ya. Tatkala, jadi Umar bercerita kepada jumhur itu, tatkala Umar itu meninggal, kemudian Umar itu dimakamkan, kemudian orang-orang itu satrotumuni, orang-orang menutupnya dengan tanah. Kemudian watarok tumuni, dan kemudian orang-orang itu pergi meninggalkan wahidan, meninggalkan Umar dalam keadaan yang sendirian. Fatakhola alal malakani. Kemudian ketika Umar sudah dimakamkan, datang dua malaikat malakani. Datang dua malaikat mendatangi Umar. Malaikat siapa? Munkar dan Nakir, ya. Yuhtabani torol akli warta'adat mafasil. Kemudian ketika Umar itu didatangi oleh malaikat, maka Umar seketika hilang akalnya. Maksudnya itu akalnya itu karena ketakutan. Jadi akalnya itu langsung sekejap hilang. Dan kemudian dia merasa ketakutan melihat dua malaikat ini.
Kemudian wa akhodani wa ajlisani, dan dua malaikat itu mengambilku dan mendudukanku. Jadi dua malaikat itu mendatangi Umar. Umar ketakutan, dibawa Umar ini dan kemudian didudukan. Wa arada ayas alani. Lah, kemudian dua malaikat ini mau bertanya kepada Umar. Ketika dua malaikat ini mau bertanya kepada Umar, fasami'tu nidaa minal hatif. Umar mendengar ada suara hatif. Hatif itu kalau di sini artinya telepon ya. Hatif itu artinya suara tanpa rupa. Kemudian ada suara tanpa rupa yang mengatakan seperti ini. Atruka abdi, tinggalkan hambaku. Wala tuhawwifahu, dan janganlah engkau menakut-nakutinya. Fa inni rahimtuhu, sesungguhnya aku telah mengasihaninya, wa tajawazat, dan mengampuninya, li'anahu, karena ya, jadi Umar itu mendengar ada suara yang datang, yaitu apa? Yaitu apa? Suara, yaitu Allah yang berfirman, tinggalkanlah hambaku, aku telah mengampuninya, janganlah engkau takuti. Kemudian malaikat itu, kalau dalam cerita lain gini, malaikat itu bertanya, ya Allah, kenapa aku harus meninggalkan hamba ini? Kenapa aku harus meninggal? Kenapa aku tidak boleh menakut-nakutinya? Kemudian Allah menjawab, li'anahu rahimal usfura, li'anahu rahima usfura fid dunya, farahtuhu fil uqbah. Karena Umar itu ketika ada di dunia, beliau pernah mengasihani seekor burung emprit. Maka atas permintaan, jadi burung empritnya itu meminta kepada Allah agar Umar itu dibebaskan dari apa? Dari pertanyaan malaikat tersebut. Ya, jadi karena Umar itu telah mengasihani burung emprit di dunia, maka aku akan mengasihaninya di akhirat. Kemudian hikayah ukhra, ada cerita lain dari kaitan hadis tersebut. Kanal abid, ya. Karena ono sop abid orang yang ahli ibadah fil Bani Israel. Jadi dulu ada seorang yang ahli ibadah di Bani Israel. Nah, masih ingat ya, Bani Israel itu dari keturunan siapa? Ya, Bani Israel itu keturunannya Nabi Ishak. Nabi Ishak menurunkan Nabi Yakub. Nabi Yakub itu memiliki 12 anak, yang satu diistimewakan yaitu Nabi Yusuf, dan satunya saudara Nabi Yusuf yaitu kakaknya bernama Israel. Nah, keturunan dari Israel ini dinamakan Bani Israel. Maro ala kathibi min ramli waqat asoba Bani Israel maja'atu, ya. Jadi ketika itu ada seorang ahli ibadah dari Bani Israel. Beliau itu lewat di suatu perdesaan. Di suatu perdesaan beliau melihat Bani Israel itu sedang merasakan maja'ah, yaitu merasakan kelaparan, sedang ditimpa kelaparan. Fatamani fi nafsihi anna hadza law kana daqiqan la asba'a butuna Bani Israel. Dalam angan-angannya beliau melihat kelaparan yang ada di Bani Israel itu, beliau merasa tidak tega atau merasa iba, sehingga beliau merasa berangan-angan dalam dirinya. Berangan-angan dalam dirinya, seandainya gunung ini engkau ubah, ya Allah, seandainya gunung ini engkau ubah menjadi gunung apa? Tepung, atau katakanlah kalau dulu makanan gitu ya. Niscaya gunung ini akan mengenyangkan seluruh umat atau seluruh Bani Israel. Fa'auha wa ta'ala ila nabi min anbiyaihim. Kemudian seketika itu Allah memerintahkan atau Allah mewahyukan kepada nabi Bani Israel tersebut, anakul li fulan, untuk mengatakan atau menyampaikan kepada fulan tersebut atau orang yang memiliki
angan-angan tersebut. Qad wajabalaka minal ajri, bahwasanya Allah telah memberikan pahala yang sama dengan apa yang ia ucapkan. Jadi dia mengucapkan apabila gunung ini menjadi gunung tepung, kalau dulu kan makannya tepung ya kalau di sana, niscaya gunung ini akan mengenyangkan seluruh umat Bani Israel. Maka ketika dia berangan-angan seperti itu, Allah seketika mewahyukan bahwasanya orang itu akan mendapatkan pahala yang sama dengan apa besarnya angan-angannya. Ya. Jadi intinya gini, intinya kalau kita mengasihani orang lain, maka niscaya Allah juga akan mengasihaninya. Kalau kalian punya apa unek-unek atau misalkan kalian lihat nonton di televisi katakanlah, kemudian kalian merasa iba, tapi kalian tidak mampu untuk menolongnya, maka kalian misalkan membayangkan, ya Allah, seandainya saya jadi orang kaya, niscaya saya akan menolongnya, memberikan bantuan operasi. Maka ketika hati kalian mengatakan seperti itu kalian sudah mendapatkan pahala sedekah yang sama dengan apa yang kalian ucapkan. Jadi tanpa kalian melakukan, kalian sudah mendapatkan pahala sedekah yang sama. Ya. Jadi intinya itu. Dalam kitab Usfuriyah ini ada 30 hadis. Jadi karena kita ada 4 pertemuan, kemungkinan mungkin ada 4 hadis yang bisa kita selesaikan. Tapi akan saya percepat. Jadi satu pertemuan mungkin 2 hadis ya. Tapi mohon maaf karena kita waktunya terbatas, jadi ceritanya agak cepat-cepat gak apa-apa ya. Nah, yang penting ceritanya bisa dipahami. Kemudian hadis yang kedua, hadis yang pertama menjelaskan bahwasanya kita harus atau mengasihani orang yang atau mengasihani makhluk yang ada di bumi. Kemudian hadis yang kedua, An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu ta'ala qala Rasulullah, al-fajir utawi wong kang lacut. Al-fajir utawi wong kang lacut iku ar-raji. Utawi wong kang lacut ar-raji kang ngarepake sapa al-fajir, ar-raji kang ngarepake rahmata ing rahmate Allah, akroba iku akroba luwih parek sapa al-fajir ar-raji ila Allah maring Allah, minal abid saking abid atau ahli ibadah, al-mukniti kang ngrasa pegot. Jadi hadis yang kedua itu berkenaan tentang harapan seseorang ya, walaupun dia itu banyak dosanya, walaupun dia itu sering melakukan maksiat, tapi kalau dalam dirinya terdapat harapan atau terdapat keinginan atau ketidakputusasaan terhadap rahmat Allah, maka itu lebih baik daripada orang yang ahli ibadah tapi membuat keputusasaan. Contoh gini, ada teman kita misalkan si A ini sukanya bermaksiat, maksudnya itu ya dia katakanlah jarang kumpul sama temennya, jarang ke masjid ya, kemudian dia sering katakanlah bermaksiat lah, maksiatnya anak santri kan seperti itu ya. Tapi dalam dirinya dia itu selalu mengharapkan rahmat Allah. Ketika dia mendapatkan rezeki, dia bersyukur. Ketika dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Itu lebih baik daripada seseorang yang kelihatannya alim, rajin ke masjid, misal rajin ibadah, kemudian dia selalu kelihatannya itu alim banget, tapi dalam hatinya dia itu selalu menganggap orang-orang di sekitarnya itu tidak pantas untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Semisal dia bertemu dengan temannya itu, si A bertemu dengan orang lain,
kamu itu kok udah jarang ke masjid, nggak pernah melakukan ibadah ini, nggak pernah puasa, terus apakah nanti kamu akan mendapatkan surga gitu? Apakah kamu akan mendapatkan pahala? Udah, kamu itu kamu tuh tidak akan mendapatkan apa-apa karena kamu orang yang tidak pernah mendekatkan diri kepada Allah. Jadi orang yang ahli ibadah itu berkata demikian. Karena apa? Karena mereka menganggap orang-orang yang tidak serajin dengan dirinya, orang-orang yang tidak memiliki sifat seperti dirinya, orang-orang yang tidak seaktif dirinya itu orang yang jelek atau orang yang terputus rahmatnya dari Allah. Ya. Itu lebih baik orang yang selalu bermaksiat. Saya nggak ngajarkan untuk bermaksiat. Tapi inti dari sini adalah selalu mengharapkan rahmat Allah. Jadi orang yang tidur seharian, tapi ketika dia mendapatkan rezeki, alhamdulillah, bersyukur. Daripada orang yang selalu beribadah, ketika mendapatkan rezeki, kok rezeki saya segini sih. Nah, itu lebih baik ya daripada orang yang ahli ibadah. Ada satu cerita, yaitu pada zamannya Nabi Musa. Langsung saya lanjut ke cerita. Wa ala hadzal hikayati anna rajulan mata ala ahdi Musa. Jadi pada masanya Nabi Musa itu ada seorang laki-laki. Ya. Seorang laki-laki itu meninggal. Nah, ketika meninggal itu umatnya itu atau orang-orang yang ada di sekitarnya atau tetangganya itu tidak pernah atau tidak mau untuk mengkafaninya, tidak mau untuk menyolatinya, tidak mau untuk memandikannya. Justru malah orang-orang yang ada di sekitarnya itu membuang mayat dari laki-laki tersebut. Jadi mayatnya itu dibuang ke tempat sampah. Karena Karena laki-laki tersebut itu selalu berbuat maksiat, selalu berbuat kerusakan. Makanya tetangga-tetangganya itu nggak suka sama lelaki tersebut. Akhirnya ketika meninggal, mayatnya itu nggak ada yang ngurusi dan akhirnya dibuang ke tempat sampah. Nah, Allah melihat kejadian seperti itu, kemudian Allah merasa kasihan. Wah, ini kok hambaku dibuang ke tempat sampah. Padahal Padahal orang yang selalu berbuat maksiat tersebut adalah waliullah. Ya. Jadi dia itu waliullah tapi selalu berbuat maksiat. Kemudian ketika meninggal dibuang ke tempat sampah. Akhirnya Allah menyuruh atau mewahyukan kepada Nabi Musa. Nabi Musa itu satu-satunya nabi yang diberi mukjizat Yang diberi mukjizat bisa berbicara atau berkomunikasi dengan Allah. Jadi yang lain nggak ada yang bisa. Nabi yang lain nggak ada yang bisa berkomunikasi. Bahkan Nabi Muhammad sendiri berkomunikasi dengan Allah melalui malaikat Jibril. Tapi Nabi Musa bisa langsung berkomunikasi dengan Allah. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa untuk mencari orang tersebut. Akhirnya Nabi Musa datang ke perdesaannya bertanya, tanya gini, hai penduduk desa, di manakah orang ini? Terus kemudian ditunjukkan itu. Setelah melihat mayatnya, Nabi Musa itu merasa heran. Loh, kenapa mayatnya itu dibuang ke tempat sampah? Nabi Musa bertanya kepada kaumnya, orang ini semasa hidupnya selalu berbuat maksiat. Orang ini semasa hidupnya selalu berbuat kerusakan. Kami tidak menyukainya sehingga kami tidak mengkafaninya, sehingga kami tidak memandikannya, sehingga kami tidak menyolatinya, dan lalu kami buang dia ke tempat sampah. Kemudian Nabi Musa ini merasa ingin protes sama Allah. Ya Allah, mengapa engkau memerintahkanku untuk mengkafaninya, untuk memandikannya, untuk menyolatinya? Padahal dia adalah orang yang selalu berbuat kerusakan. Apa jawaban Allah? Iya,
Aku mengetahui bahwasanya laki-laki tersebut sering melakukan maksiat. Aku mengetahui bahwasanya lelaki tersebut sering melakukan kerusakan. Tapi ketika dia itu meninggal, dia itu apa? Memiliki harapan kepadaku. Dia tidak berputus asa kepadaku untuk meminta rahmatku. Makanya aku mengampuninya. Itu kata Allah seperti itu. Kemudian apa? Sebelum meninggal, Allah menceritakan kepada Nabi Musa, sebelum meninggal, laki-laki ini berdoa kepadaku dan meminta rahmatku. Meminta apa? Meminta 3 perkara. Yang pertama apa? Yang pertama, jadi Allah mengampuni laki-laki tersebut dari kerusakan, dari kefasikannya karena 3 perkara tersebut. Yang pertama, laki-laki tersebut mengatakan seperti ini, ya Allah, ampunilah aku, ya, dan rahmatilah aku, karena Engkau tahu, yang pertama, aku melakukan maksiat itu bukan atas kehendakku, tapi apa? Atas kehendak hawa nafsuku, atas kehendak teman-temanku, dan atas kehendak apa? Kehendak iblis. Jadi orang itu sebenarnya tidak mau melakukan maksiat, tapi karena diajak temannya, ayo, misalkan di sini maksiat paling ringan lah, katakanlah diajak PS-an lah, ayo PS-an gitu. Akhirnya dia nggak mau. Kemudian dia diajak temannya, jadi bersedia. Ya. Kemudian yang kedua, ya Allah, Engkau mengetahui seandainya aku bertemu dengan 2 orang, yaitu orang fasik dan dengan orang soleh, niscaya aku ingin mendekati orang soleh tersebut. Jadi orang laki-laki tersebut itu sebenarnya tidak mau bermaksiat. Seandainya kok ada 2 pilihan, ayo ke masjid, ayo PS-an, pasti dia milih ke masjid. Tapi nggak ada yang ngajak dia ke masjid. Apa? Yang ngajak hanya orang-orang yang ingin bermaksiat. Ayo maksiat itu. Karena nggak ada yang mengajak dia ke masjid atau nggak ada yang ngajak dia untuk melakukan ibadah, maka dia mengikutinya. Padahal kalau seandainya ada 2 pilihan, dia akan memilih yang baik. Kemudian yang ketiga, yaitu seandainya ada perbuatan baik dan perbuatan buruk, semisal dia dimintain tolong sama orang-orang yang sama, misalkan dimintain tolong ada bantuan pembangunan masjid, dengan dimintain tolong dengan ada katakanlah pembangunan tempat maksiat, niscaya orang laki-laki tersebut akan mendahulukan yang pembangunan masjid. Jadi dia itu selalu melakukan kebaikan, itu mendahulukan kebaikannya daripada keburukannya. Semisal dia punya uang katakanlah 10.000, dia mendapatkan surat, ini ada iuran apa itu, remaja masjid. Nah, dia itu lebih senang menggunakan uangnya untuk bersedekah ke masjid daripada untuk melakukan maksiat. Nah, ketika temannya, ayo pergi ke situ, wah aku nggak punya uang, padahal uangnya sudah diberikan ke masjid. Ya, jadi artinya apa? Allah itu mengetahui isi hatinya, bahwasanya dia itu melakukan maksiat bukan atas kehendaknya. Allah mengetahui isi hatinya, bahwasanya dia itu akan selalu memilih orang yang soleh atau orang-orang yang soleh dibandingkan orang-orang yang fasik. Dan Allah mengetahui isi hatinya, bahwasanya dia selalu mendahulukan kepentingan kepentingan umat dibandingkan kepentingan dirinya sendiri. Nah, oleh sebab itulah dia mendapatkan mendapatkan kasihan atau mendapatkan rahmat dari Allah. Karena apa? Dia tidak pernah berputus asa. Dia tidak pernah berputus asa dari rahmatnya Allah. Nah, di zaman Nabi juga ada yang sama. Zaman Nabi itu kalian ingat ya, ketika kalian sholat itu kan dalam bacaan tahiyat ada doa yang terakhir. Gimana itu doanya? Allahumma a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar, ya itu. Nah, doa itu berasal dari mana dan kenapa selalu dibaca ketika sholat? Ya, jadi ceritanya sama dengan cerita yang ada pada Nabi Musa. Jadi ketika itu pada zaman Rasulullah itu ada seorang
yang selalu bermaksiat. Dia itu selalu berbuat kerusakan. Sampai akhirnya apa? Dia itu meninggal. Dia meninggal dan ternyata apa? Tetangganya itu tidak ada yang ngurusi apa? Ngurusi mayatnya itu. Nggak ada yang mengkafani, nggak ada yang memandikan, nggak ada yang mensolati. Kemudian apa? Tapi Rasulullah tiba-tiba apa? Mendatangi rumah orang tersebut. Dan kemudian Rasulullah mengkafaninya, kemudian memandikannya, ya, memandikan, mengkafani, kemudian mensolatinya. Para sahabat itu merasa heran, loh, ini kok Rasulullah apa? Bersedia untuk apa? Mengurus mayat orang yang selalu berbuat kerusakan tersebut. Akhirnya apa? Orang sahabat-sahabat pada bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau bersedia apa? Mengurusi jenazahnya orang yang selalu berbuat maksiat tersebut? Kemudian karena Rasulullah itu mengurusi jenazahnya, maka sahabatnya ingin ikut untuk apa? Membantu Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sudah, kalian di luar saja. Para sahabat itu disuruh di luar, tidak boleh masuk. Ditanya, wahai Rasulullah, kenapa kita tidak boleh masuk? Kita ingin membantu engkau gitu. Jangan masuk karena di dalam banyak malaikat yang sedang berziarah. Jadi ternyata apa? Orang yang selalu berbuat maksiat ini ternyata ketika dia meninggal, bukan cuma manusia yang bertakziah, tapi malaikat turun ke bumi, mereka bertakziah kepada orang tersebut. Nah, jadi apa? Para sahabat itu merasa heran dan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mengapa orang ini dimuliakan? Padahal dalam semasa hidupnya dia selalu melakukan maksiat. Dalam semasa hidupnya dia selalu melakukan kerusakan. Rasulullah berkata, jadi orang itu di siang hari selalu melakukan maksiat. Dia berpakaian seperti preman gitu ya. Dia pakaiannya seperti ini. Dia selalu membuat kerusakan, menjahili orang. Tapi tidakkah engkau ketahui di malam harinya? Di malam harinya dia bertobat dan apa? Bersujud kepada Allah dan selalu berdoa. Doanya yaitu apa? Allahumma a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabinar wa min fitnati mahyaya wa min fitnati masihi dajjal. Itu adalah doa dari orang laki-laki tersebut yang dibaca setiap hari. Jadi setiap hari dia melakukan maksiat, di malamnya dia bertobat. Besoknya maksiat lagi, di malamnya dia bertobat. Seperti itu terus, ya. Nah, oleh karena itu Allah memuliakan laki-laki ini ya, sehingga apa? Para malaikat diperintahkan untuk turun, untuk berziarah untuk apa? Bertakziah ke jenazahnya itu. Nah, artinya apa? Artinya apapun, seburuk apapun kalian saat ini, jangan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah. Kalian merasa, wah kayaknya aku udah nggak ada harapan ini, kayaknya aku masuk neraka ini. Jangan, ya. Karena apa? Seburuk apapun kalian dalam kondisi saat ini, kalian masih punya kesempatan untuk menjadi baik. Wah, aku nggak, kayaknya aku seperti ini. Apa mungkin aku nanti masuk neraka? Enggak. Ya, jadi masih ada peluang yang sangat besar selama kalian tidak berputus asa. Ya, jadi kalian kalau tidak berputus asa itu lebih baik daripada kalian ahli ibadah kemudian bilang ke temannya, kamu kok sering maksiat, sering ini, kamu itu nggak bisa masuk surga gitu. Maka orang seperti ini tuh sia-sia ibadahnya ya kalau mengatakan seperti itu kepada orang lain. Ya, jadi kalau orang ahli ibadah itu alangkah baiknya apa? Ya, merahasiakan ibadahnya. Jadi semisal kalian beribadah dengan tujuan melihatkan, maka ini sirna ibadahnya ya. Jadi ibadah yang paling baik itu ketika apa? Ketika kalian beribadah tidak ada orang yang lain yang tahu. Seperti halnya kalian bersedekah. Ketika kalian bersedekah dengan tangan kanan, maka tangan kiri tidak tahu ya. Ini lebih baik daripada apa? Orang yang selalu menampilkan ibadahnya kemudian apa? Dia memutus asa
temannya, kamu itu nggak pernah ini, wah kamu nggak bisa masuk surga itu. Enggak. Jadi intinya dari dua hadis tersebut, yang pertama kita harus selalu mengasihani kepada siapapun. Ya. Kalau misalkan kalian lihat kucing lapar, ya dikasih makan. Ya. Kalian lihat misalkan katakanlah lihat hewan yang pengganggu, kalian tahu kecoa ya? Kecoa itu kan kalau kebalik dia tersiksa, ya kan? Ya bisa kalian selamatkan dibalik biar dia pergi, walaupun dia pengganggu, tapi kalau kalian merasa kasihan terhadapnya, maka Allah juga akan memberi belas kasihannya kepada kalian. Kemudian hadis yang kedua itu menjelaskan tentang bahwasanya kita tidak boleh berputus asa dari rahmatnya Allah, walaupun kita sudah dalam keadaan yang sangat seburuk-buruknya. Kita sudah dikatakan orang yang tidak punya harapan dan lain-lain, tapi kita tidak boleh berputus asa dari rahmatnya Allah. Karena apa? Sekecil harapan kalian untuk mengharapkan rahmat Allah itu bisa menyelamatkan kalian dari api neraka tersebut ya. Oh, sudah lebih ya. Itu saja, kita lanjutkan pertemuan minggu depan, yaitu hadis ketiga dan hadis yang keempat. Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, saya akhiri cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah, syukran bila ghayah, liridha wal inayah, hamdan ila nihayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.